Saudara yang kekasih, kita melanjutkan saat teduh kita pada pagi hari ini dan kita membuka Amsal 22 ayat yang keempat. Dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4 dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa ada korelasi antara kerendahan hati, rasa hormat kepada Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu akan membawa kita kepada kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Saudara akan menemukan berulang-ulang kali ayat-ayat firman Tuhan, upah daripada kerendahan hati dan ganjaran bagi kesombongan. Setiap kali firman bicara tentang kerendahan hati, ia selalu menghubungkannya dengan kemuliaan dan kehormatan, juga berkat-berkat Tuhan. Karena Allah sangat membenci kesombongan, karena kesombongan adalah dasar dari banyak segala dosa-dosa. Nah, pagi hari ini saudara, kita mau belajar tentang kerendahan hati dan kita mau melihat ciri-ciri daripada kerendahan hati. Nah, saudara, kita belajar dan kita mau gali sekaligus kita merefleksikannya dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah rendah hati ataukah sering sekali justru kita bukan orang yang disebut sebagai rendah hati. Ya, ciri pertama adalah jujur atau transparan. Zefanya 3 ayat 12 sampai 13 dikatakan begini. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan dalam nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Jadi ciri pertama daripada kerendahan hati adalah tidak ada kebohongan di mulutnya. Alkitab mengatakan dalam mulut mereka tidak terdapat lidah penipu. Itulah ciri pertama daripada kerendahan hati. Di dalam mulut mereka tidak ada lidah penipu. Contohnya seperti memutarbalikkan fakta untuk pembelaan diri. Saudaraku, itu termasuk di dalamnya, saudaraku. Membual untuk menaikkan citra diri, saudaraku, itu termasuk di dalamnya. Berbohong demi keuntungan kita. Dan ada banyak contoh-contoh lainnya, saudaraku, tentang lidah penipu atau kebohongan. Itu tidak saudara temukan pada orang yang rendah hati. Jika salah atau gagal, ya dia akan terbuka dan mengakuinya dengan jujur. Kalau dia memang saudara melakukan kesalahan, dosa, saudara dia coba tidak menutupi dirinya atau tidak membela dirinya, saudaraku. Untuk saudara dalam rangka menaikkan citra diri dan lain sebagainya, dia mengakuinya dengan jujur, dengan kerendahan hati. Saudara, kenapa? Pertama sekali ketika saudara lahir baru, itu dibutuhkan pengakuan dosa. Saat kita bertobat, itu dibutuhkan dengan jujur pengakuan dosa kita, saudara. Apakah sebetulnya Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan tidak mengenal hati kita, saudara? Sebetulnya Tuhan tahu, tapi Ia ingin mengajarkan kerendahan hati lewat pengakuan dengan kejujuran. Karena elemen pertama kerendahan hati adalah jujur atau terbuka. Jadi mengakui dengan jujur apa yang ada di hati kita
itu sama dengan apa yang telah kita lakukan, itu adalah kerendahan hati. Inilah faktor pertama daripada kerendahan hati, yaitu kejujuran. Jadi ada kaitannya keterbukaan dengan kerendahan hati. Kita bersyukur ya di dalam SPK kita, saudaraku, bahwa dikatakan apa? Keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Itu benar, saudara. Jadi, saudara, ini adalah hal pertama ketika kita berbalik dari dosa kita. Yang pertama sekali dibutuhkan kejujuran dan keterbukaan. Firman Tuhan juga katakan, Tuhan itu setia dan adil, saudaraku. Ketika kita mengakui segala dosa-dosa kita, maka Ia adalah adil. Ya, saudaraku, Dia setia dan akan mengampuni seluruh segala dosa-dosa kita. Dimulai dengan apa? Pengakuan. Inilah didikan pertama, saudaraku, yang kita terima ketika kita mau datang kepada Tuhan, yaitu kejujuran. Saudaraku, seperti firman Tuhan katakan dalam kitab Yesaya tadi, bahwa di dalam mulut mereka tidak ada lidah penipu. Elemen yang pertama daripada kerendahan hati adalah kejujuran. Yang kedua, menang atas proses. Saudara, di dalam Ulangan 8 ayat 2-3 kita akan baca. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu. Ulangan 8 selanjutnya ayat 16-17 dikatakan, saudaraku, saya akan bacakan selanjutnya. Ayat 16 dan 17 Ulangan 8. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Ayat 16 dan ayat 17 dikatakan, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Seluruh perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun dari Mesir ke tanah perjanjian, tujuannya adalah kerendahan hati. Begitu banyak proses yang menyakitkan selama perjalanan tersebut. Dan oleh seizin Tuhan, banyak pencobaan yang memunculkan perbedaan di antara bangsa Israel, antara orang yang rendah hati dan yang menolak untuk rendah hati. Jadi pencobaan dan kesulitan hidup tujuannya adalah untuk mengenal, saudara, siapakah kita sesungguhnya. Firman Tuhan katakan, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Artinya mengenali hal yang tersembunyi jauh di dalam diri kita, yang kerap kita tidak sadari. Orang yang melewati masa sulit hidupnya dengan cara bersedia diperbaharui pikirannya sesuai kebenaran dan bersedia taat melakukan kebenarannya, akan dikaruniai kerendahan hati. Direndahkannya hatimu hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Itu, saudaraku, di dalam ayat firman yang baru saja kita baca. Jadi Tuhan itu menentang orang yang sombong, tapi menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang rendah hati. Kecenderungan hati manusia setelah jatuh dalam dosa adalah kesombongan. Roh Tuhan, saudaraku, akan terus-menerus mengingatkan kita agar kita tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Saudara, karena tidak ada seorang pun yang imun, ya, saudaraku, dengan kesombongan. Walaupun kita sudah lama bertobat dan udah menang berkali-kali, saudaraku. Tapi kesombongan ini akan terus coba untuk masuk lewat pikiran dan hati kita. Itu sebabnya Roh Tuhan akan terus-menerus setiap waktu, saudaraku, mengingatkan kita supaya kita, saudaraku, tidak menjadi sombong. Ya. Yang ketiga, apa ciri rendah hati? Ciri daripada
kerendahan hati adalah melayani Tuhan dan sesama. Kisah Rasul 20 ayat 19 dikatakan, dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang membunuh aku. Sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan atas kebaikannya dan kasih yang Ia berikan, kita melayani Tuhan dan melayani sesama manusia. Saudara, tidak ada sesuatu pun yang dapat kita berikan, ya saudara, sebagai balasan daripada keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, yang kita terima dengan gratis dari Dia. Apa yang bisa kita perbuat mengingat semua kebaikan dan kasih Tuhan pada kita? Melayani Dia dan melayani sesama dengan tulus. Yohanes 21 ayat 17 dikatakan begini. Kata Yesus kepada Petrus untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah Yesus bangkit dari kematian, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ingat ya, bahwa Yesus itu belum bertemu dengan Bapa. Yesus belum naik ke surga, saudaraku. Tapi sebelum dia naik ke surga bertemu dengan Bapa, dia menjumpai murid-muridnya. Dan ada sebuah pesan penting yang khusus Tuhan sampaikan kepada Petrus secara pribadi. Petrus, bukti bahwa kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Pesan yang sama juga yang Yesus sampaikan kepada kita hari ini. Kalau engkau mengasihi aku, layanilah seorang akan yang lain. Jadi saudaraku, melayani Tuhan itu adalah bukti, ekspresi kasih kita, saudaraku, kepada Tuhan. Kenapa? Karena semua kebaikannya, kasihnya, keselamatan yang kita terima dengan gratis, kita nggak bisa bayar. Jadi ekspresi kasih kita adalah melayani Dia dan mengasihi, melayani sesama. Kesedihan Petrus ketika pertama kali ditantang oleh Yesus untuk melayani Tuhan. Akhirnya Petrus menerima tanggung jawab itu. Lalu setelah beberapa waktu, Petrus memberi nasihat kepada kita. Di 1 Petrus 5 ayat 2 dia katakan begini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Jadi ekspresi kasih kita kepada Allah yang pertama adalah dengan melayani Dia, melalui penyembahan, dan mempersembahkan hidup kita sebagai dupa yang harum di hadapannya. Dan ekspresi kasih kita yang kedua adalah melayani sesama kita dengan pengabdian diri, bukan karena mau mencari keuntungan diri. Keempat, saudara, teachable atau mudah diajar. Mazmur 25 ayat ke-9, ciri daripada kerendahan hati yang berikutnya. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Packagingnya dan udah mau habis. Karena sering itu aku pakai. Sama yang dari Weighted Crease ini. Sebenarnya itu dia. Sorry, tolong di mute ya. Gantian, saudara. Baik, Mazmur 25 ayat 9. Ya, sekali lagi saya baca. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ciri berikutnya dari orang yang rendah hati adalah mudah diajar. Dikatakan firman Tuhan, Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Jadi bukan karena penampilan luar ya, saudara, karena tampilan luarnya kelihatan rendah hati. Makanya saudaraku, orang banyak tertipu. Tapi kerendahan hati firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 25 ayat 9 adalah orang yang merendah hati menurut hukum.
Jadi orang rendah hati menurut hukum itu artinya adalah orang yang mudah diajar. Sebaliknya, orang yang tidak mudah diajar akan suka berdebat, kritis, curiga, dan sulit menerima nasihat. Saudara, kepada orang yang rendah hati, Tuhan akan mengajarkan jalan-jalannya. Ia akan menuntun langkah demi langkah orang-orang yang rendah hati. Orang yang teachable menunjukkan bahwa ia selalu haus dan lapar akan firman kebenaran. Seperti Maria, saudaraku, yang terus duduk mendengarkan Yesus dan tidak terganggu, saudaraku ya, dengan kesibukan Marta, dengan keberadaan sekelilingnya. Saudara, setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang kelima, ciri daripada kerendahan hati adalah dependent atau bergantung, bukan independent. Ciri berikutnya dari kerendahan hati adalah dependent, yaitu bergantung sepenuhnya pada firman dan submit pada otoritas kepemimpinan. Jadi ketika kita memilih jalan kita sendiri dan berkata, aku tahu apa yang harus kulakukan lebih dari Tuhan, itu namanya independen. Independen adalah bentuk kesombongan, saudaraku ya. Namun orang yang rendah hati akan berkata, aku lebih mempercayai Tuhan, lebih daripada diriku sendiri. Mazmur 119 ayat 35 sampai 37 dikatakan begini. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Saudara, jadi kita memilih, saudaraku, untuk lebih mempercayai Tuhan daripada pengalaman kita, daripada hikmat pikiran kita, dari pengetahuan kita. Saudara, dalam kitab Mazmur ini, Daud menunjukkan ketergantungannya kepada firman Tuhan, saudara. Ekspresi ketundukan kita pada kebenaran juga ditunjukkan pada kerelaan kita untuk memberi diri kita di bawah kepemimpinan otoritas di atas kita. Saudara, orang yang rendah hati, dia nggak suka melawan otoritas, saudara. Nama Yesus lahir. Kita buka dalam Roma 13 ayat 1 sampai 2. Roma 13 ayat 1 sampai 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara baca, pemerintah itu sama dengan otoritas. Jadi ketika kita membaca, tiap-tiap orang harus takluk kepada otoritas yang di atasnya. Sebab tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah. Dan otoritas yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan otoritas, ia melawan ketetapan Allah. Siapa melakukannya, saudaraku, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Petrus 5 ayat 5 sekali lagi dikatakan, Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ketika kita dengan rendah hati mengakui ketergantungan kita pada Tuhan dan menyerahkan diri kita pada bimbingan kebijaksanaannya dan memberi diri kita tunduk pada otoritas, maka ia akan menghadiahi kita dengan kehidupan, kelimpahan, kehormatan, dan kekayaan, baik secara rohani dan jasmani. Jadi otoritas tidak harus lebih hebat dari kita. Otoritas kita tidak harus lebih pintar sehingga kita harus tunduk dan mengikuti dia. Tapi ditunjukkan, saudaraku, lewat sikap hati kita yang benar untuk memberi diri berada di bawah otoritas.
saudara bisa lebih unggul, lebih baik, lebih pintar daripada otoritasmu. Tapi sikap hatimu yang memberi diri untuk berada di bawah otoritas, itu adalah bukti daripada kerendahan hati. Saudara, sekali lagi, saudara akan menjumpai berkali-kali janji-janji Tuhan lewat firman-Nya yang akan memberkati kita ketika kita rendah hati. Saudara, firman Tuhan katakan Yakobus 4:12, Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa menjadi pagar dalam hidup kami dan mengingatkan kami senantiasa untuk kami boleh belajar rendah hati. Tuhan, tunjukkan kepada kami Tuhan, ketika kami mau Bapa rendah hati, kami mau belajar jujur untuk transparan dalam segala hal. Tuhan, kami mau Tuhan Yesus menang di dalam proses-proses kehidupan kami. Dan kami mau belajar melayani Tuhan dan melayani sesama kami ya Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang mudah diajar. Kami bukan orang-orang Tuhan Yesus yang tidak mudah diajar. Tuhan, kami mau juga Tuhan untuk bergantung kepada Tuhan dan tunduk di bawah otoritas. Kami mau Tuhan Yesus menerima berkat-berkat Allah yang disediakan, janji-janji Allah yang Tuhan nyatakan, karena Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam nama Yesus. Amin.